Misi Tuhan tidak lain adalah agar melalui kita mampu menghadirkan belas kasih Allah. Melalui kita, Allah yang penuh kebaikan itu dirasakan oleh orang lain. Melalui hidup kita, orang lain bisa mengenal siapa Allah yang kita yakini. Melalui kita ada perpanjangan dari menghadirkan kerajaan Allah, menghadirkan berkat, menghadirkan keselamatan. Jadi pada dasarnya setiap orang itu diutus untuk rencana-rencana baik atau rencana-rencana keselamatan Allah. Moga-moga kesadaran bahwa kita diutus ini pun juga selalu membantu kita untuk memaknai hidup menjadi lebih baik dan bermakna bagi orang lain. Syukur-syukur juga menambah kemuliaan Tuhan karena cara-cara hidup kita yang memang kita arahkan pada apa yang berkenan bagi Tuhan. Hendak melangkah ke altar Allah, penolong hidupku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, selamat malam berkah dalam. Selamat malam berkah dalam. Malam hari ini kita bersyukur bersama, bergembira bersama bisa merayakan Ekaristi sama-sama, baik kita yang berada di gereja ini maupun mereka yang berada di rumah masing-masing. Seperti tadi disampaikan, pada kesempatan ini kita masuk dalam minggu biasa yang ke-25. Dan bacaan-bacaan yang nanti akan kita dengarkan bersama-sama menyadarkan bahwa kita ini walaupun sudah diberkati oleh Tuhan, sudah didampingi oleh Tuhan, sudah dilimpahi segala rahmat-Nya, tetapi tetap ada kerapuhan-kerapuhan di dalam diri kita. Nanti kita renungkan kerapuhan-kerapuhan apa yang masih sering muncul di dalam diri kita. Dan Tuhan mengharapkan agar kita terus belajar dan belajar dari kehendak dan firman Tuhan sendiri, supaya makin hari kita juga makin sempurna dan berkenan kepada Tuhan. Itulah kurang lebih yang nanti akan kita renungkan bersama-sama melalui bacaan yang ditawarkan kepada kita. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, di hadapan banyak keluarga, Paus Fransiskus pernah mengatakan seperti ini. Mungkin saya juga pernah mengatakan itu dalam waktu yang sebelumnya. Perkawinan orang Kristiani itu bukanlah perkawinan dari orang-orang yang sempurna. Calon suami bukanlah orang yang sempurna. Calon istri juga bukan orang yang sempurna. Dan ketika mereka sudah menjadi keluarga, mereka pun juga bukan orang tua yang sempurna. Anak-anak yang lahir pun juga bukan anak-anak yang sempurna. Dalam ketidaksempurnaan itu memang diharapkan ada pengampunan di dalam keluarga itu. Karena pengampunan itulah yang bisa membawa keluarga itu pada kesempurnaan. Tetapi tidak sedikit ternyata untuk mewujudkan pengampunan di tengah keluarga itu ternyata juga tidak mudah. Tidak kita pungkiri bahwa ada keluarga-keluarga Kristiani yang berpisah perkawinannya, yang cerai perkawinannya. Ada keluarga-keluarga Kristiani yang hambar suasana rumah tangganya, tidak menampakkan keindahan, tidak menampakkan kehangatan, tidak menampakkan suatu komunikasi yang nyambung di antara pasangan itu.
Juga ada di antara orang Kristiani pula yang kadang-kadang memang sikapnya tidak baik dalam beberapa hal. Ada yang suaranya tidak enak didengar. Setiap kali kita berkata, selalu ada kata-kata entah menjelekkan orang lain, entah ngomong jeleknya orang lain, entah apapun. Ada pula yang tidak jelas hidupnya. Dan ada pula anak-anak yang nyusahke wong tua atau nggawe stres orang tua. Ini adalah bagian-bagian sisi-sisi dalam kehidupan kita sebagai orang Kristiani yang walaupun sudah diberkati, walaupun sudah dikuduskan, walaupun sudah senantiasa juga dilimpahi dengan segala berkat, tetapi ketidaksempurnaan kadang-kadang masih muncul pula di dalam diri kita masing-masing. Tidak hanya di antara Anda kaum awam, tapi kami pun juga menyadari orang-orang yang dipanggil secara khusus, entah kami yang menjadi imam, entah mereka yang menjadi suster atau yang menjadi buder, kami pun juga ada kerapuhan-kerapuhan tertentu. Mungkin ada orang-orang yang pernah terluka, mungkin ada orang-orang yang merasa tidak senang dengan orang-orang tertentu karena cara hidup, cara komunikasi, cara memperlakukan, dan macam-macam. Pendek kata, kita sekali lagi bukan orang yang sempurna. Bacaan-bacaan tadi memperlihatkan bagian-bagian ketidaksempurnaan hidup manusia. Kalau Anda pada bacaan pertama, di sana terungkap bahwa ada orang-orang yang tidak suka dengan orang yang baik hidupnya. Kalau melihat orang baik, justru kadang-kadang malah perasaan muncul itu nggak suka. Apalagi kalau orang baik itu ada di lingkungan pekerjaan, orang yang disiplin, orang yang butuh transparansi, orang yang butuh ketegasan, orang yang tidak mentolerir segala hal-hal yang katakanlah tidak baik di situ. Kita itu pengen cepat, mereka cepat pindah. Seperti Ahok misalnya, dia saya yakin bukan orang yang sangat disukai karena ketegasan. Apalagi kadang-kadang punya kata-kata yang sok keras, sok tegas. Tapi ini bisa terjadi dimanapun sebenarnya, bahwa ada rasa tidak suka dengan orang-orang yang lurus hidupnya, yang jujur hidupnya, yang memegang kebenaran, yang memegang prinsip. Kita tidak bisa santai, kita tidak bisa bebas, kita tidak bisa apalah gitu ya. Itu yang terungkap dalam bacaan pertama. Ya, rasa tidak suka dengan orang-orang yang baik atau benar atau lurus hidupnya. Pada bacaan kedua, dikatakan pula di sana, ternyata juga ada orang itu masih mudah muncul. Kadang-kadang ya tidak sadar atau muncul di bawah sadar. Nek ono orang sing berhasil, ono orang sing diperlakukan baik, ono orang sing mendapat apa, kadang-kadang spontan iri. Muji orang yang berhasil, bersyukur orang yang mendiri. Dapat apa ya pokoknya kalau bisa aku yang duluan. Kalau bisa aku yang lebih baik, kalau bisa aku yang begini, dan mudah emosi, mudah bertengkar, mudah berpikir buruk. Itu adalah sisi-sisi kemanusiaan kita, dan tidak kita pungkiri itu ada di dalam diri kita. Bisa muncul kadang-kadang setiap saat ketika suasana tercipta. Sedangkan dalam bacaan Injil, ingatasi para murid pun juga masih terpikir, siapa yang terbesar ya di antara kita ber-12 ini. Masih memikirkan, aku pengen yang terdepan, aku pengen menjadi yang pemimpin, aku pengen ini dan itu.
Jadi menjadi orang yang terbesar, terdepan, tercepat, terbanyak dalam mendapatkan hal. Sekali lagi, itu bisa muncul dalam setiap orang. Maka ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, di dalam kerapuhan-kerapuhan yang ada seperti itulah, kalau tadi Paus Fransiskus mengajak kita agar hidup kita itu selalu dekat atau dipenuhi dengan semangat pengampunan gitu. Berani ketika ada kerapuhan-kerapuhan di dalam diri orang lain, saya pun juga rapuh. Kalau ada kesalahan kata dalam orang lain, saya pun juga punya. Sehingga kita mudah memahami dan akhirnya juga mudah mengampuni. Tetapi apa yang bisa kita kembangkan? Kita diajak bahwa untuk menjadi orang beriman yang sungguh-sungguh sejati, itu sebuah proses yang panjang, yang membutuhkan pengolahan, membutuhkan pendampingan, membutuhkan pengajaran, kadang-kadang juga membutuhkan teguran-teguran dari seseorang atau dari Tuhan sendiri. Maka ada 3 hal yang kiranya bisa kita olah dalam kehidupan ini. Yang pertama, kita diajak untuk melakukan apa yang disebut dengan discretio in spiritu. Belajar memilah-milah perasaan atau memilah-milah roh. Ini roh baik atau roh buruk. Ini perasaan baik atau perasaan buruk ketika muncul dalam diri saya ini. Kalau saya berpikir tidak suka, ini baik atau buruk. Kalau saya sedih karena keberhasilan orang lain, ini baik atau buruk. Diajak berdiskresi, membangun perasaan yang selalu mengolah batin, mengolah perasaan, mengolah pikiran-pikiran, mengolah bawah sadar kita. Supaya dari situlah kita cepat sadar ketika kita sedang berpikir atau melakukan sesuatu yang tidak baik. Dalam hal inilah menjadi bagian dari mengolah pikiran kita, mengolah hati kita, sehingga kita itu bisa terus-menerus membangun perubahan-perubahan hidup. Yang kedua adalah formasio. Kita selalu dididik oleh peristiwa, dididik oleh perjumpaan orang lain, dididik oleh Tuhan sendiri. Kadang-kadang pun juga kita ditegur oleh Tuhan, seperti para rasul tadi juga ditegur. Kalau memang kamu ingin menjadi yang terdepan, hendaknya kamu belajar menjadi pelayan. Mungkin dalam hal yang berbeda, teguran Yesus kadang-kadang juga jauh lebih keras. Ia menegur Petrus ketika tidak mau menderita, enyahlah iblis. Kata-kata keras kadang-kadang dipakai oleh Yesus untuk menegur orang-orang yang memang cara pikirnya jauh dari kehendak Tuhan. Dan moga-moga ketika ada teguran-teguran macam itu, kita menjadi orang yang tetap bisa memaknai. Jadi formasio ada sebuah usaha untuk terus membentuk diri, membarui diri, sampai pada pertobatan, sampai pada perubahan. Mana yang harus saya ubah dalam hidup saya harus berani meninggalkan cara-cara hidup tertentu. Mungkin itu tidak merugikan orang lain, tetapi tidak baik untuk diri saya. Apalagi kalau itu sudah sampai merugikan orang lain, merugikan keluarga. Dan yang terakhir adalah misi. Tuhan menciptakan kita, Tuhan menerima kita menjadi anak-anak-Nya. Ini bukan tanpa maksud, tapi ada kehendak Tuhan, ada misi Tuhan. Dan misi Tuhan tidak lain adalah agar melalui kita mampu menghadirkan belas kasih Allah. Melalui kita, Allah yang penuh kebaikan itu dirasakan oleh orang lain. Melalui hidup kita, orang lain bisa mengenal siapa Allah yang kita yakini. Melalui kita ada perpanjangan dari menghadirkan kerajaan Allah, menghadirkan berkat, menghadirkan keselamatan. Jadi pada dasarnya setiap orang itu diutus untuk rencana-rencana baik atau rencana-rencana keselamatan Allah.
Moga-moga kesadaran bahwa kita diutus ini pun juga selalu membantu kita untuk memaknai hidup menjadi lebih baik dan bermakna bagi orang lain. Syukur-syukur juga menambah kemuliaan Tuhan karena cara-cara hidup kita yang memang kita arahkan pada apa yang berkenan bagi Tuhan. Kiranya Tuhan akan selalu menuntun, membimbing, mendoakan, dan melimpahkan berkat kepada kita semua dalam usaha-usaha membangun cara hidup yang berkenan bagi Tuhan. Ibu, Bapak, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, terima kasih atas kebersamaan kita semua di dalam perayaan Ekaristi ini. Semoga Ekaristi ini memperteguh persekutuan kita sebagai umat beriman dan sekaligus juga menguatkan kesaksian iman kita nanti di tengah keluarga dan juga di tengah lingkungan masyarakat. Terima kasih pada semua petugas liturgi dan juga petugas non-liturgi yang ikut mengambil bagian dalam Ekaristi ini, sehingga Ekaristi pada malam hari ini bisa berjalan lancar dan meriah. Dan sekarang mari bersama-sama kita menerima berkat dan perutusan. Tuhan bersamamu. Dan bersamamu. Semoga Yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah mewartakan Injil Tuhan. Syukur kepada